Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara saya sesama anak bangsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 kita bisa kembali bersua lewat channel Keluarga Bahagia. Semoga pertemuan kita pada hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh amal ibadah yang kita lakukan khususnya di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengikuti peringatan Hari Pendidikan Nasional lewat video conference bersama Bapak Gubernur dan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, saya pada kesempatan ini akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita sekarang sedang berperang dan kita harus menang. Situasi dan kondisi bangsa dan negara yang kita hadapi pada saat ini adalah situasi dan kondisi berperang. Berperang melawan musuh yang tidak kelihatan. Tetapi musuh ini sangat berbahaya. Dia mematikan, dia membunuh setiap saat diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Kita tidak tahu di mana posisi musuh yang sedang mengancam kita ini. Oleh karena itu, butuh semua elemen masyarakat, semua anak bangsa untuk bersinergi, saling menjaga diri, saling menjaga saudara-saudaranya, saling memotivasi dan menguatkan. Tidak boleh saling melemahkan, saling menyalahkan, apalagi saling memfitnah antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, dalam kondisi yang seperti ini, semua anak bangsa dituntut untuk bela negara. Apapun yang kita punya, marilah kita berikan, marilah kita curahkan untuk menegakkan eksistensi, mempertahankan eksistensi negara yang kita cintai. Bagi dunia pendidikan, seluruh insan pendidikan dituntut untuk saling sinergi, terus tanpa menyerah, berinovasi, berkreasi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini agar terus melakukan proses pembelajaran. Karena dunia pendidikan itu adalah ujung tombak, pilar yang sangat penting untuk menjaga eksistensi dan kejayaan sebuah bangsa. Pendidikan adalah sebuah upaya dan ikhtiar, ya, mewariskan peradaban, sehingga dia tidak boleh berhenti bagaimanapun tantangan dan kondisi yang ada. Para bapak dan ibu guru, marilah kita terus menginspirasi. Meskipun pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dari rumah, kita tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa untuk terus menyemangati putra-putri kita, anak-anak didik kita, agar mereka senantiasa rajin belajar, bekerja keras membantu orang tua, beribadah kepada Allah, dan senantiasa tidak boleh menyerah. Dalam kondisi yang seperti ini, marilah kita bangun komunitas dunia pendidikan, komunitas tangan di atas, komunitas yang selalu berusaha untuk mau memberi, berusaha berjuang untuk bisa berbagi apa yang dia miliki. Dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan. Bagi para dermawan, orang-orang yang Allah karuniakan harta kekayaan, berbagilah dengan harta kekayaan yang kalian miliki. Bagi para ulama, para kiai, berbagilah dengan ilmu agama untuk menyemangati, memotivasi agar masyarakat tidak boleh putus asa untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa agar situasi dan kondisi yang seperti ini cepat berakhir. Begitu pula elemen-elemen masyarakat yang lainnya. Jangan sampai kita menjadi komunitas tangan di bawah, kumpulan manusia yang selalu berharap kebaikan dari orang lain, meminta, menunggu kebaikan dari orang lain. Saya berharap kita mengambil pilihan untuk menjadi komunitas yang lebih baik dari itu, yaitu komunitas tangan di atas. Dan juga komunitas turun tangan, bukan komunitas lepas tangan. Komunitas pemberi solusi dan bukan komunitas manusia yang suka membenci dan suka mencaci maki. Saudara-saudaraku, komunitas keluarga bahagia dimanapun Anda berada, selanjutnya dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional hari ini, saya ingin mengajak kepada saudara-saudara sekalian, marilah kita kembali hadirkan pemikiran-pemikiran besar Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar Dewantoro.
yang salah satunya adalah tentang trisentra pendidikan. Bapak Ki Hajar Dewantoro punya konsep bahwa pendidikan itu berlangsung di 3 lembaga, 3 sumber kekuatan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama adalah keluarga, lalu yang kedua adalah sekolah, dan yang ketiga adalah masyarakat. Ketiga sentra pendidikan ini harus senantiasa sinergi, harus senantiasa membangun kerjasama, saling menguatkan, saling melengkapi dan menyempurnakan. Ya, tidak boleh masing-masing berjalan sendiri. Anak-anak yang hebat ya, selalu lahir dari keluarga-keluarga yang hebat, meskipun tidak semuanya. Karena itu, marilah kita bangun generasi bangsa ini, kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Kalau para ayah dan para ibu itu menjadi orang tua yang baik, maka insya Allah akan lahirlah dari rumah itu anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, anak-anak yang menjadi generasi kebanggaan bangsa ini. Lalu sekolah. Sekolah yang baik bukanlah yang ditandai dengan gedung yang menjulang, sarana dan prasarana yang lengkap, itu penting. Tetapi ada syarat yang sangat penting, bahkan dia mutlak, untuk bisa dikategorikan sebagai sekolah yang baik, yaitu para guru-guru yang profesional. Guru-guru yang dia tidak hanya sekedar menyadari bahwa tugasnya adalah mengajar, mendidik, memotivasi, tetapi lebih dari itu adalah guru-guru yang setiap saat dia bisa memunculkan inspirasi kepada para peserta didiknya. Ketika dia di depan kelas, dia menjadi teladan bagi seluruh peserta didiknya. Ketika dia berada di tengah-tengah para peserta didiknya, dia senantiasa bisa melahirkan keseimbangan. Dia bisa membangkitkan munculnya kreasi, munculnya ide-ide, pemikiran-pemikiran di antara para siswanya. Dan ketika dia berada di belakang, dia senantiasa membangkitkan semangat, dia senantiasa mendorong, memotivasi seluruh peserta didiknya untuk terus menjadi pembelajar yang sejati. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pada pandemi COVID-19 ini, saya ingin menyampaikan pesan kepada saudara-saudara saya dimanapun Anda berada. Mudik itu adalah tradisi yang mulia di tengah-tengah masyarakat kita, karena di dalam mudik ada silaturahim. Silaturahim kepada kedua orang tua, kemudian silaturahim kepada para karib kerabat, kepada para guru dan kiai kita di kampung halaman bagi yang merantau. Tetapi dalam suasana yang seperti ini, menghindarkan diri kita dari bahaya, dari bencana, itu jauh lebih penting daripada silaturahim. Apalagi bencana itu adalah berupa kematian. Maka ini jauh lebih penting, harus kita utamakan. Sehingga dalam suasana yang seperti ini, marilah kita bersabar terlebih dahulu, sehingga situasi dan kondisi sudah membaik. Bagi saudara-saudara saya, para perantau, jangan mudik terlebih dahulu, bersabar, dan marilah kita semuanya berdoa, semoga situasi dan kondisi yang seperti ini segera berubah. Allah angkat virus corona ini dari bumi di mana kita semuanya berpijak dan kita semuanya sedang menjalani kehidupan ini. Itulah beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan mudah-mudahan saudara-saudara saya, para guru dimanapun Anda berada, agar tetap terus semangat tanpa kenal putus asa dan menyerah, untuk selalu menginspirasi demi melahirkan generasi bangsa ini, generasi emas yang akan melanjutkan cita-cita dan perjuangan kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.